Semangat kami undang untuk berdiri. Mari kita mengikuti panggilan beribadah pada pagi hari ini, mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini di akhir bulan Agustus 2020. Mari kita rayakan bersama pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita kita puji namanya dengan Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah minggu kelima bulan kebangsaan ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid adalah seorang pengikut yang memutuskan untuk mau mengikut Yesus Kristus, mau belajar dari Dia, dan mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Pemuridan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, memiliki keberanian untuk dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa, menerima firman Tuhan dalam kerendahan hati. Firman Tuhan terambil dari Imamat 16 ayat 30. Demikian firman-Nya.
Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Bersama dalam kerendahan hati, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Terambil dari Mazmur 86 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita umatnya. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 293 sebagai syukur atas anugerah yang kita terima. Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita menghadapnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal, kami imani di dalam Kristus Yesus, sumber pemelihara dan pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur betapa Kristus senantiasa memelihara iman, keselamatan, kesehatan, dan segala yang kami butuhkan dalam keseharian kami. Dan bahkan pada saat ini pun kami juga bersyukur kami terpelihara secara iman melalui streaming ibadah pada saat ini. Terlebih kami akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua sehingga apa yang kami terima, yaitu firman, dapat kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi pertumbuhan karakter dan watak kami yang semakin serupa dengan guru kami, yaitu Kristus Yesus. Berfirmanlah ya Allah, kami murid-Mu siap untuk mendengarkan dan melakukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang akan bersama-sama kita terima terambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Media. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, jangan tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Mesir keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau,
Inilah tanda-tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang firman-Nya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah orang yang mendengar sabda Tuhan serta tekun melaksanakannya. Haleluya. 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 Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diberikan tema, jadilah pengikut Kristus yang berani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata berani dalam bahasa Ibrani adalah kazak atau amas, yang bisa diartikan menyatakan diri kuat atau teguh. Menyatakan diri kuat atau teguh. Jadi dalam bahasa Ibrani kita bisa berefleksi bahwa berani itu bukan otomatis atau serta-merta menjadi seorang yang nekat, menjadi orang yang tidak memperhatikan keselamatan. Tetapi berani ada tentang kekuatan dan keteguhan hati di dalam Tuhan. Sekali lagi, berani ini ada tentang kekuatan dan keteguhan hati di dalam Tuhan. Dan berbicara kekuatan dan keteguhan hati dalam Tuhan, kita akan belajar dari firman yang bersama-sama kita dengar tadi, dari perjalanan Musa menerima panggilan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan ayat-ayat tadi, kita bisa merasakan keraguan-raguan Musa. Kita bisa merasakan ketakutan Musa ketika diutus Tuhan untuk menghadap Firaun. Dia ragu-ragu, dia takut. Bisa kita pahami ketakutan dan keraguan-raguan dia. Ada banyak hal dikisahkan tadi. Ketakutan dan keraguan-raguan itu terjadi karena ia mungkin sudah nyaman dengan zona nyamannya. Ia sudah nyaman menjadi gembala. Ia sudah nyaman dengan keluarganya. Ia sudah nyaman dengan kesehariannya, dengan pekerjaannya. Maka ketika dia diminta untuk pergi mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dia harus keluar dari zona nyaman itu. Refleksinya bagi kita, mungkin ketika kita juga diutus Tuhan, dipanggil Tuhan bagi gereja, bagi masyarakat, kita juga enggan karena kita ada di zona nyaman kita. Enak seperti ini, misal kalau di gereja menjadi jemaat biasa, enak begini saja. Di rumah sudah nyaman seperti ini. Kenapa saya harus repot-repot ngurusi orang lain? Kenapa saya harus repot-repot ngurusi jemaat? Kenapa saya harus repot-repot memikirkan orang lain? Kita ada di zona nyaman kita. Atau sebagai pelajar, jadi pelajar saja sudah susah. Enak seperti ini, biasa saja. Kenapa saya harus pelayanan? Kenapa saya harus aktif dalam masyarakat? Kenapa saya harus terlihat peduli kepada masyarakat?
zona nyaman kita, yang mungkin menjadi suatu penghalang kita menerima panggilan, kita menerima didikan, kita menerima pengajaran dari guru besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu refleksi yang pertama. Refleksi yang kedua yang mungkin sama, yang dirasakan oleh kita seperti Musa adalah, siapa aku ini? Musa memiliki pemahaman bahwa dirinya terbatas. Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, dia mengatakan bahwa dia tidak pandai bicara, dia susah bicara. Artinya dia menganggap dirinya rendah. Siapa aku, kok aku diutus menghadap Firaun? Saya hanya gembala. Dan ini terkadang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa rendah diri, tetapi kita yang rendah diri itu justru dipakai alasan untuk menghindar didikan, pengajaran, dan panggilan Tuhan. Kita merasa saya tidak mampu, saya orang bodoh, saya orang miskin, saya ini orang yang banyak salah, saya ini orang yang banyak cacat. Di masa lalu saya punya banyak kesalahan. Di masa lalu saya atau bahkan sampai saat ini saya punya begitu banyak kekurangan. Terkadang kita menjadi seperti Musa. Memang kita rendah diri, tetapi itu dipakai untuk menghindar dari pengajaran, didikan, dan panggilan Tuhan. Itu refleksi yang kedua. Refleksi yang ketiga, mungkin juga ada rasa traumatis sebenarnya. Dan ini juga sering dan banyak terjadi di gereja. Musa mungkin juga merasa trauma dengan apa yang masa mudanya dialami di Mesir. Dia yang kemudian diusir, dia yang kemudian harus keluar dari Mesir, dan dia yang melihat kekejaman di Mesir. Ada trauma. Musa mengalami trauma itu sehingga dia menghindar juga. Sehingga dia tidak berani, sehingga dia ragu-ragu. Dan terkadang dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bergereja, ketika kita diperhadapkan untuk kembali bergereja, kembali melayani, kembali berbuat baik, kembali peduli kepada orang lain, terkadang ada rasa trauma di sana. Contoh di gereja, lama tidak ke gereja mungkin karena ada trauma, rasa takut, rasa sedih, rasa sakit yang dulu pernah dialami di gereja. Kemudian mau pelayanan lagi juga mungkin ada trauma, di mana dulu pernah pelayanan, tetapi ketika pelayanannya bagus, banyak yang memuji. Ketika pelayanan kurang, banyak sekali yang mengkritik. Sehingga terjadi trauma di sana. Saya takut melayani lagi. Saya takut bergereja lagi. Atau trauma di masyarakat juga demikian. Mungkin sudah baik di masyarakat, hanya karena kita mungkin minoritas, kemudian kita disingkirkan, kemudian kita tidak dianggap, kemudian menjadi apatis, kemudian menjadi trauma. Wah, kalau gitu saya sudahlah. Berbuat banyak juga tidak ada yang mau memperhatikan, tidak ada yang mau menghargai. Ada trauma di sana. Dan mungkin itu refleksi kita sama seperti Musa. Kita terkadang tidak bisa keluar dari zona nyaman. Kita terkadang memakai kelemahan kita untuk beralasan, menghindar, rendah diri. Atau yang ketiga, kita trauma. Trauma dengan relasi kita dengan sesama. Sehingga kemudian ketika ada panggilan, ada pengajaran, ada didikan, ada proses belajar dari Sang Guru, Maha Guru Kristus, kita kemudian memilih untuk menghindar. Dan pada saat ini kita diajak belajar dari apa yang dikerjakan Allah kepada Musa. Sehingga kemudian ia mau berproses, diutus, dan belajar pada Sang Yang pertama, Kristus selalu menjawab keraguan Musa, pertanyaan Musa dengan kepastian. Yang pertama, ketika Musa meminta legalitas siapa yang mengutus, Allah dengan tegas mengatakan, aku adalah aku. Ehye Asher Ehye. Yang dalam bahasa Ibrani, aku adalah aku itu tentang identitas Allah. Tentang kemahakuasaannya. Ia menyatakan aku yang maha
kuasa. Artinya Musa tidak perlu takut terhadap apapun karena yang menyertai dia adalah yang maha kuasa. Nah, bagi kita yang mengalami 3 hal seperti Musa tadi, zona nyaman, rendah diri, dan trauma, kita diingatkan juga seperti Musa bahwa Allah yang maha kuasa itulah yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Jadi meskipun kita keluar dari zona nyaman, berproses sebagai murid, mau diajar, lama-lama kita juga akan merasa nyaman dengan proses itu, bahkan dikuatkan dan diteguhkan. Seperti kata dalam Ibrani tadi, berani, kazak, amats, itu adalah teguh dan kuat. Aku adalah aku yang kemudian membuat kita yang rendah diri. Oh, saya ini lemah, oh saya ini kurang, oh saya ini cacat, oh saya ini buruk, oh saya ini jelek. Tetapi karena yang mengutus, yang mengajar, yang mendidik adalah yang maha besar, yang maha benar, yang maha kudus, maka kita akan menjadi bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Oh, saya bisa A, saya bisa B, saya bisa C, karena yang maha besar itu menolong saya. Kemudian traumatis. Ketika kita trauma, ketika kita ketakutan dengan relasi sesama yang mungkin membuat kita enggan melayani, yang mungkin membuat kita enggan berbuat baik, kita diteguhkan lagi. Aku adalah aku, Allah yang maha besar. Maka kita mau melangkah untuk keluar dari rasa trauma itu. Mau melangkah untuk keluar dari ketakutan itu. Karena yang menarik tangan kita dari trauma, yang mengangkat kita dari trauma adalah aku adalah aku, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, yang lebih hebat dari Fir'aun yang ditakuti oleh Musa. Fir'aun yang punya ribuan pasukan, itu lebih besar Allah daripada Fir'aun. Apalagi dengan zona nyaman kita, dengan ketakutan kita, dengan rendah diri kita. Allah lebih besar dari semua itu. Yang kedua, saat Musa menjelaskan, bingung bagaimana menjelaskan tentang apa yang akan dikerjakan bagi bangsa Israel. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Saya diutus itu saya untuk melakukan apa? Maka Allah menjelaskan tujuan panggilannya. Dan tujuan panggilan itu seperti di ayat tadi, bukan untuk Musa. Kita harus belajar itu. Bukan hanya Musa diutus menjadi orang yang membebaskan Israel, tetapi untuk Israel supaya kembali menjadi umat Allah di tanah Kanaan. Di sini kita belajar. Ketika kita diajar oleh Kristus, dididik oleh Kristus, ketika kita ini menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, ketika kita ini adalah orang-orang yang diutusnya, kita sebenarnya diutus bukan untuk diri kita. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan gereja, untuk kebaikan masyarakat. Jadi seperti Musa yang diutus untuk bangsa Israel, ia diutus untuk banyak orang. Tujuan pengutusan, tujuan pemuritan, tujuan pengajaran dan pendidikan Kristus bukan hanya untuk kita. Kita harus paham, tetapi juga untuk orang lain. Jadi saya jadi orang Kristen, saya bergereja di GKJ Ciptowening, itu bukan untuk saya saja. Tapi untuk keluarga saya, untuk masyarakat, untuk gereja. Berikutnya yang ketiga, untuk menjawab keraguan-keraguan kita bersama, ketika di ayat-ayat berikutnya Musa berkata tentang kerendah diriannya, yang rendah diri tidak bisa bicara. Kemudian Allah mengatakan akan disertai oleh Harun, akan diajak bersama-sama dengan Harun. Ini menjadi bukti bahwa Allah selalu mendampingi, Allah selalu menyertai, menolong, Allah selalu memberikan fasilitas untuk kita bisa menjadi murid yang baik, untuk kita menjadi utusan-utusannya. Artinya selalu ada
bekal dari Allah. Gambarannya seperti orang yang orang tua yang menyuruh atau menyekolahkan anak. Tentu orang tua tidak hanya menyuruh anak pergi, tetapi juga membiayai, memberi uang saku, mendoakan. Begitu pula ketika Allah mengutus, memuridkan kita, selalu ada bekal, selalu ada penyertaan, selalu ada fasilitas. Jadi kita tidak khawatir dan ragu-ragu tentang mungkin kekurangan kita, kelemahan kita, keburukan kita, traumatis kita, tidak. Karena Allah akan selalu memberikan kebaikan agar kita bisa menjalankan pemuritan itu, agar kita bisa melaksanakan pengutusan itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, jika kita belajar dari tongkat Musa yang jadi ular, itu sebenarnya juga menunjukkan tentang karya Tuhan, mengingatkan karya Tuhan. Tongkat adalah shepherd atau mate. Itu adalah penggambaran dari didikan, pengajaran, dan wewenang. Kemudian ular adalah nakashi atau nakas, penggambaran dari kejahatan. Nah, ketika orang Israel melihat tanda ini, mereka akan disadarkan tentang karya Tuhan dan perjalanan mereka. Di mana Israel dulu diberi wewenang di Kanaan, tinggal di sana. Israel dulu diajar, digembalakan dengan tongkat Tuhan di sana. Tetapi karena perbuatan mereka yang kemudian jauh dari Tuhan, mereka harus kemudian diperbudak di Mesir. Nah, ini kita belajar bahwa tongkat berubah jadi Mesir seolah perjalanan hidup Israel yang dulu dituntun oleh gembala kemudian menjadi jahat. Orang Israel akan memahami ini dan kemudian mereka percaya bahwa Musa diutus oleh Tuhan. Nah, di sini kita juga belajar agar kita menjadi murid-muridnya. Kita harus senantiasa ingat akan karya Tuhan, tongkat Tuhan yang mengembalakan kita, dan juga belajar dari kesalahan-kesalahan kita, ular kejahatan-kejahatan kita, dosa-dosa kita, sehingga kita semakin serupa dengan guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya itu semua menjadi perenungan kita bersama. Kita semakin menjadi murid yang berani, teguh dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang panggilan sebagai murid yang harus berproses semakin serupa dengan Kristus. Berkati kami untuk terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu mengalahkan zona nyaman kami, hati kami yang selalu menghindar dengan rendah diri, dan traumatis kami. Kami juga diingatkan bahwa kami diutus bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk orang banyak. Dan Allah senantiasa mendukung, menyertai, menolong kami. Serta kami juga diingatkan tentang penyertaan Tuhan yang kami alami setiap saat dalam kehidupan kami. Dan tentu sebagai murid, kami terus belajar dari kesalahan kami, sehingga tidak kami ulang. Dengan demikian kami menjadi pengikut Kristus yang berani, yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Kristus Sang Maha Guru. Ya Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Indonesia, untuk dunia yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kiranya
semua pemimpin, wakil, ilmuwan, tenaga medis segera bisa menyelesaikan pergumulan ini, menemukan vaksinnya, dan tentu kami sebagai rakyat dengan bijak mendukung pemerintah memutus rantai penularan. Bapak, kami juga berdoa untuk gerejamu GKJ Ciptowening. Dalam kesehariannya ada tangan kasih Tuhan yang memberkati untuk bisa melaksanakan tugas panggilannya, yaitu pemeliharaan iman dan pewartaan kasih keselamatan. Dengan demikian, kami semakin yakin dan percaya kami memang diutus Tuhan sebagai murid Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang di dalam kesehariannya ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan. Roh Kudus menolong sehingga jemaat mengalami hikmat pertumbuhan dari Tuhan, dimampukan menyelesaikan pergumulannya dan semakin bersyukur pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mencari yang terbaik bagi masa depan mereka. Kepada mereka ada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang mencari pekerjaan dapat menemukan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang mencari pasangan hidup dapat menemukan dan membangun keluarga berdasarkan kasih Kristus. Kepada anak-anak kami yang belajar, kepada mereka ada kerajinan, kemampuan, kepandaian, kesehatan, sehingga prestasi mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang pada saat ini mungkin sakit. Kepada mereka, Tuhan memberkati, sungguh hati penuh dengan sukacita, sehingga menerima kesembuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami juga dalam rendah hati, mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan dasari dengan firman Tuhan yang diambilkan dari bacaan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan beredarnya kantong persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 363, bagi Yesus kuserahkan. Mari kita turunkan persembahan kita kepada Tuhan. Kembali ya Tuhan, menghadap kehadiran untuk mengucapkan segala bersyukur dan terima kasih kami atas waktu yang telah Tuhan berikan pada kami untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terima, kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan berkati, agar persembahan yang kami aturkan ini berguna bagi kelebaran kerajaan ya Tuhan,
melalui pelayanan di GKJ Ciptowening ini. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami yang Kau pakai untuk membagi-bagikan persembahan ini ya Tuhan. Berikan kepandaian, berikan kebijaksanaan, apa yang dilakukan berkenan di hati Tuhan demi kelebaran kerajaan di GKJ Ciptowening ini ya Tuhan. Berkati saudara kami yang mengatur persembahan ini ya Tuhan, Kau berikan limpah kesehatan, Kau berikan rezeki, Kau berikan keselamatan ya Tuhan, agar senantiasa dalam kehidupannya memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami yang mengakhiri ibadah pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan tuntun akan melanjutkan tugas kami selanjutnya yang telah Tuhan berikan pada kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, semuanya berkenan di hati Tuhan dan bisa memuliakan nama Tuhan, bermanfaat bagi saudara-saudara kami dan kami sekeluarga. Kami serahkan ya Tuhan seluruh permohonan doa kami dan kuasa-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat, kami undang berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.